Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih ada sampah tolong diambilin yang di bawah-bawahnya. Ayo buruan dibuang, dikasih waktu 2 menit. Ya udah. Diam dulu, diam. Perkenalkan, nama kakak Zahra Salsabila dari kelas 12 IPS. Di sini kakak minta waktu dan kerja sama kalian ya. Sebelum kita mulai ke pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Diabsen dulu ya. Abdur Rashid Al-Khairi, Ahmad Rozik Sucipto, Akbar, Aldi Harimukti, Andra Kurniawan, Andre Ansyah Firmanto, Arieza Fatah, Arya, Biki, Zaki, Fakih, Fatur Rahman, Galuh, Lintar, Sehan. Sakit apa pulang? Galang, Idlal, Mandala, Marvel, Galang, Fadilah, Aska, Raihan, Naufal, Rahma, keluar. Rapli, Sandi, Satria, Syafar, Wildan, Zulfadli. Beneran ada gak? Oke, silakan dibuka buku PKN-nya. Dibuka halaman 3. Oke, sebelumnya kakak di sini akan menjelaskan semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Satu, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908.
Nah, ketika bangsa Belanda berkuasa Indonesia, yaitu sejak berdirinya VOC pada tahun 1602, kondisi bangsa Indonesia terkait dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, persatuan dan kesatuan, serta jiwa nasionalismenya itu masih rendah. Fenomena tersebut ditandai dengan adanya mudahnya bangsa Indonesia itu terhasut dan diadu domba antar rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, dari fenomena di atas itu timbullah perselisihan, perang saudara, pecahnya persatuan, dan pada akhirnya dikuasai atau dijajah Belanda. Nah, berikut disajikan kehidupan sebelum pada tahun 1908, yaitu di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. 1. Di bidang politik. Sistem politik adu domba atau divide et impera yang digunakan kolonial Belanda mampu memperlemah, memperdaya bangsa Indonesia, dan bahkan menghapus kekuasaan pribumi. Beberapa kerajaan besar di Indonesia seperti Majapahit, Samudra Pasai, itu satu persatu dikuasai oleh bangsa Belanda. Dan kewibawaan para bupati telah jatuh di mata masyarakat itu sendiri. Dan jabatan para bupati itu digunakan untuk menekan dan memeras rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saat itu belum memiliki pemimpin nasional yang tepat. Dan yang kedua, di sini ada kondisi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Penderitaan akibat politik pemerasan yang dilakukan kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia telah mencapai puncaknya pada masa pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur stelsel dan sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka. Nah, yang dimaksud dengan sistem tanam paksa ini adalah mewajibkan rakyat Indonesia itu menanami 20% luas tanahnya dengan barang kebutuhan ekspor seperti itu kopi, tebu, dan tarung nila. Dan hasil panen tersebut itu dijual ke Belanda dengan harga murah. Belanda juga menetapkan politik pintu terbuka. Yang dimaksud dengan politik pintu terbuka ini adalah kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, keuntungan tersebut tidak ada yang digunakan untuk bangsa Indonesia, melainkan untuk kepentingan negara Belanda menanamkan bayar utang luar negeri pemerintah kolonial Belanda dan membangun negerinya di Eropa. Ekonomi masyarakat Indonesia itu saat itu sungguh memprihatinkan dan banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Yang ketiga, kondisi bangsa Indonesia di bidang sosial. Kehidupan sosial yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan antara lain diskriminasi dan intimidasi yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Nah, adapun rakyat pribumi termasuk ke dalam golongan rendah. Jadi di bidang sosial ini ada tahta yang tertinggi sama yang tahta yang terendah. Tahta yang tertinggi itu adalah Eropa, yang kedua Belanda, yang terakhir adalah kita semua ini pribumi. Dan tidak semua rakyat pribumi itu punya kesempatan untuk menempuh pendidikan atau sekolah. Yang keempat, kondisi bangsa di bidang kebudayaan. Nah, dengan pastinya budaya-budaya barat ini udah masuk ke Indonesia. Pastinya mereka menyebarkan budaya mereka seperti cara bergaul, cara berpakaian, cara ngomong, dan sistem pendidikannya. Kalian tahu harmoni? Ya. Dulu itu harmoni tempatnya para bangsa Belanda untuk berdansa-dansa, makanya disebut harmoni. Dan ada beberapa tokoh di Belanda ini yang memperhatikan nasib para pribumi ini. Tokohnya itu yang pertama adalah Baron van Hove dan Does Dekker. Ada satu tokoh yang bernama Edward Does Dekker ini ingin menerbitkan buku, tapi dia tidak menggunakan nama aslinya, dia menggunakan nama samarannya, yaitu Multatuli. Ada yang tahu arti Multatuli? Apa? Tunjuk tangan kan?
Artinya multatul itu yang paling tersakiti. Dan pada tahun 1899 ini ada sebuah artikel lagi yang diterbitkan oleh beda tokoh, yaitu namanya Van de Veer, yang berjudul Hutang Kehormatan di dalam majalah The Gendis. Yang berarti itu ya utang kehormatan gitu ke bangsa Indonesia. Dan di sini juga ada politik etis dan politik balas budi. Sehingga nantinya akan muncul pemuda-pemuda Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Paham nggak? Benar. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, ya. Kalau nggak ada, kalian kerjakan yang halaman 5, yang bagian A. Tulisnya di kertas lembar, kasih nama dan kelas kalian. Pakai soal. Ya. Halaman 5. Ya, ya. Tuh tolong tuh yang tidur dibangunin. Ayo duduk ke tempatnya. Di sini siapa yang bisa nyimpulin dari pembahasan yang tadi? Dua orang maju buat menyimpulkan pelajaran. Apa mau dipilih? Pilih aja ya. Ya, nggak apa-apa. Berdiri, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum Indonesia merdeka ini, Indonesia mengalami masa-masa kelam, yaitu kita akan membahas kondisi bahasa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi pada sebelum tahun 1908 itu ketika bangsa Indonesia dikuasai oleh Belanda, Belanda ini berdirikan sebuah organisasi yang bernama VOC pada tahun 1602. Jadi kondisi Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kondisi bangsa Indonesia di bidang politik. Kondisi bangsa Indonesia di bidang politik yang pertama, Belanda mendirikan sistem politik yang bernama Divide et Impera atau adu domba. Jadi bangsa Belanda ini mengadu domba bangsa Indonesia, sesama bangsa Indonesia agar terpecah belah. Pada masa ini juga pemerintah kolonial Belanda nih, kan dia menjabat di Indonesia. Nah, kewibawaan bupatinya ini jatuh gara-gara bupatinya ini melakukan korupsi, semacam kayak korupsi gitu, memeras rakyat, tidak memberikan hak-hak untuk masyarakatnya. Jadi masyarakat Indonesia ini dimanfaatkan oleh bupati sendiri.
Kemudian kondisi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini ada yang namanya pelaksanaan sistem tanah paksa dan sistem ekonomi liberal. Sistem tanah paksa ini disebut dengan Kurtus Telsel, dan ekonomi liberal dikenal dengan politik pintu terbuka. Jadi sistem tanah paksa ini yang tadi dijelaskan oleh Kak Saudara. Jadi yang dimaksud sistem tanah paksa ini di mana tanah paksa bangsa Belanda memperlakukan bangsa Indonesia untuk menanam tanam-tanaman seperti tadi kopi dan semacamnya di lahan Indonesia. Kemudian hasil panennya ini dijual murah ke bangsa Belanda gitu. Terus keuntungan dari sistem tanam paksa ini lebih besar cenderung diberikan kepada Belanda daripada ke bangsa Indonesia sendiri yang menanamnya itu. Yang ketiga, kondisi bangsa Indonesia di bidang sosial. Di bidang sosial ini bangsa Indonesia kolonial Belanda memberikan diskriminasi dan intimidasi. Intimidasi itu kayak semacam penindasan. Dia itu membeda-bedakan golongan satu dengan golongan yang lain, seperti di ini ada tata tertinggi, tata terendahnya juga. Jadi dia itu membeda-bedakan tata tertinggi, misal keturunan dari Belandanya ini. Kemudian yang tata terendahnya itu bangsa Indonesia sendiri, makhluk pribumi. Kemudian yang keempat, kondisi bangsa Indonesia di bidang kebudayaan. Kebudayaan Barat Eropa yang dibawa masuk Indonesia ini mulai pada abad ke-15. Nah, pada masa ini juga ada keturunan Indo-Belanda nih. Keturunan Indo-Belanda yang membela Indonesia. Ada beberapa yang bernama Baron van Hove dan Douwes Dekker. Nah, Baron van Hove ini menyerukan pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kaumnya, kaum Indonesia nih. Kayak dia tuh kasihan sama bangsa Indonesia yang udah dijajah sama Belanda sendiri. Padahal dia itu keturunan dari Belanda juga. Kemudian ada Edward Douwes Dekker. Nah, dia ini bikin buku yang berjudul Max Havelaar. Dia itu nggak pakai namanya sendiri, bukan pakai Edward Douwes Dekker, tapi pakai Multatuli. Nah, Multatuli ini tadi kata kakaknya orang yang tersakiti ya, Kak? Ya. Nah, kemudian ada Van Deventer. Dia ini membuat karangan juga artikel yang berjudul Hutang Kehormatan dalam majalah The Guinness. Nah, dia itu mengusulkan kepada pemerintah Belanda tentang dua politik etis dan politik balas budi. Dan dikenal dengan trias politika Van Deventer, yaitu isinya tentang irigasi, yaitu pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan yang ada di Indonesia. Yang kedua, emigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dan yang ketiga, edukasi, yakni memperluas dan dalam bidang pengajaran dan pendidikan kepada bangsa Indonesia agar tidak dibeda-bedakan gitu. Nggak cuman orang Belanda yang bisa menempuh pendidikan yang tinggi, tetapi bangsa Indonesia juga dikasih buat bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita main quiz. Bisa dapat tangan enggak? Ya. Yang bisa kalian tunjuk tangan. Siapa? Duduk ke tempatnya. Dijelasin. Ya. Silakan. Ya, sebisanya aja. Cari kekayaan ya. Bisa nggak? Siapa yang bisa? Ayah, maju. Ada ya? Iya, nggak apa-apa. Siapa? Nggak ada yang bisa. Ada. Yang kedua, Hari Kebangkitan Nasional tanggal berapa? 1 Mei. Mei.
1928. Sejak lahir. Semuanya. Semuanya. 1602. Kebangkitan. Tahunnya. Bisa nih berdiri nih. Itu siapa? iPhone. iPhone ya. Nah, yang ketiga ini apa yang dimaksud dengan sistem politik adu domba? Ya kak. Jelasin. Nih, kalau tahu. Kasih contohnya. Seka. Ini mengadu domba kan dulu kak. Contohnya suatu perceraian antara kerajaan dan tiba-tiba setelah Belanda kak. Hah? Kan ditimbul perselisihan perang saudara, pecahnya persatuan dan pada akhirnya dapat dikosongkan. Perang saudara itu apa? Perang saudara ya kayak kita sendiri gitu berantem nggak kawan. Ya, yang ada. Udah perang antara ini satu negara. Apaan sih? Saudara, kayak saya sama dia gitu. iPhone. Makasih kak. Aduh sih, iPhone kak. Oke, kesimpulannya menurut yang kakak tahu adalah rakyat Indonesia itu sangat terjajah waktu itu di bidang politik. Dan Indonesia belum ada rasa persatuan dan kesatuan. Dan Indonesia juga kalau disuruh mau-mau aja, kayak nurut aja disuruh apapun itu pemerintah kolonial Belanda. Dan rakyat Indonesia juga disuruh karena dia belum tahu apa itu pendidikan. Dah, mungkin itu aja yang belum dapat. Tetap semangat belajarnya. Ini makasih juga waktunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.